Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Kita bertemu kembali dalam pelajaran Ibu, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kalian menjaga kesehatan kalian. Jangan lupa juga menggunakan masker bila kalian keluar rumah. Oke? Ibu minta kalian mendengarkan materi ini dari awal hingga akhir. Dikarenakan Ibu nanti menerangkan dan juga akan memberikan soal tugas kalian. Jelas? Paham? Oke, kalian siapkan alat tulis kalian. Perhatikan bersama-sama. Di sini Ibu akan mengajarkan tentang menyajikan puisi rakyat. Menyajikan itu adalah menulis puisi rakyat. Nah, puisi rakyat itu apa saja, Nak? Iya, ada 3. Kita belajar terlebih dahulu 3, yaitu pantun, syair, gurindam. Ya. Kemudian, bagaimana caranya menulis puisi rakyat? Pertama adalah 1. Menentukan ide atau gagasan pada puisi rakyat. Nah, kalian menentukan gagasan, ide atau tema yang akan kalian buat apa. Dikarenakan di sini, kalian membuat puisi rakyat itu harus sesuai dengan ciri-ciri. Ya, ciri-ciri dari pantun, gurindam, dan syair. Yang kedua, menyusun ide menjadi 2 baris dengan bunyi akhiran yang berbeda. Maksud di sini, bunyinya akhirannya harus berbeda. 3. Menentukan kosakata yang memiliki akhiran yang sama seperti 2 larik sebelumnya. 4. Membuat larikan sampiran dan isi. Ini untuk pantun. 5. Menyusun kembali larik puisi rakyat dengan rima. Nah, kita lihat. Rima dari pantun itu rimanya apa? Rima apa sih? Kalau Ibu tanya rima, pada bingung. Rima adalah persajakan atau pengulangan bunyi. Nah, rima itu kalau pantun adalah A, B, A, B. Jadi kalau pantun itu adalah 4 baris. Baris pertama, huruf akhirnya harus sama dengan baris kedua. Baris pertama, salah nak. Baris pertama harus sama dengan baris ketiga. Baris kedua harus sama dengan baris keempat. Ya, karena dia AB, AB. Jadi satu larik itu ada 4 baris. Kemudian pantun itu ada sampiran dan isi. Nah, sedangkan kalau syair itu ada 1 bait itu ada 4 baris. Nah, rimanya apa? A semua. Berarti huruf akhirannya baris 1 sampai baris keempat itu harus sama hurufnya. Nah, kalau gurindam itu ada 2. Baris 1, 2 harus sama juga. Dia rimanya adalah A. Sedangkan kalau syair dengan gurindam adalah kalau gurindam baris pertama adalah sebagai sampiran, baris kedua adalah isi. Sedangkan kalau syair semuanya adalah isi. Ya. Kita lihat caranya. Sekarang menulis pantun. Nah, di sini ada pertama, pergi ke laut membawa jala. Itu baris pertama. Nah, kalian membuat lagi. Nah, ada baris keempat. Haruslah kita selalu semangat. Nah, berarti sampirannya sudah ada 1 baris. Isinya sudah ada 1 baris. Hurufnya, baris pertama A, baris keempat adalah T. Nah, kita lihat. Ada isi. Meski hidup banyak kendala. Nah, sama kan? Berarti baris 1 dan 3 sudah ada. A. Kita cari baris kedua. Huruf akhirnya harus T. Jala diterbar sambil mengingat.
Nah, lihat kan? Jadilah ini sebuah pantun. Huruf akhirannya harus sama. Baris 1, 3, 2, dan 4. Sekarang kita membuat pantun dari sebuah cerita. Nah, ada sebuah cerita pantunnya. Didi sangat merasa senang. Ayah dan bundanya membelikan sepatu baru. Wah, asik dong. Berwarna biru kesukaannya. Sepatu itu adalah hadiah pemberian dari kedua orang tuanya. Karena Didi telah berhasil mendapatkan predikat pertama di kelas. Nah, sekarang siapa yang mau seperti itu? Pasti semuanya mau ya, makanya belajar dengan tekun. Nah, dari cerita tersebut, Didi tuh senang karena mendapatkan hadiah dari ayah bundanya sebab berhasil mendapatkan peringkat pertama di kelas. Apa pantunnya? Nah, di sini. Buah mangga, buah pisang, nikmat disantap di kala senja, hati riang bukan kepala, sepatu impian di depan mata. Nah, kalian lihat, cerita dari teks di atas, itu kalian masukkan ke dalam isi pantun. Ya, baru kalian membuat sampirannya yang kira-kira isinya huruf belakangnya sama. Jelas ya? Paham? Nah, sekarang menulis syair. Tadi syair ada berapa baris? Ada 4. Ke sekolah luruskan niatmu. Tekadkan hati mencari ilmu. Tak ada rugi belajar tiap waktu. Supaya baik masa depanmu. Nah, di sini sesuai tidak huruf belakangnya? Sesuai. Nah, inilah cara menulis syair. Oke. Tadi sudah pantun, sekarang syair. Oke. Kalian siap-siap? Soal pertama. Buatlah pantun dengan tema membaca buku. Soal pertama, buatlah pantun dengan tema membaca buku. Oke, jelas? Oke, paham ya? Oke. Kita langsung ke materi berikutnya. Gurindam. Di sini, jadilah orang iman dan bertakwa agar hidup selamat dan bahagia. Jadilah orang iman dan bertakwa agar hidup selamat dan bahagia. Nah, gurindam sampirannya jadilah orang iman dan bertakwa agar isinya adalah agar hidup selamat dan bahagia. Hurufnya sudah belakang a sesuai dengan ciri-ciri dari gurindam. Oke, soal kedua. Siap-siap. Soal kedua adalah buatlah gurindam dengan tema sholat adalah tiang agama. Sholat adalah tiang agama. Oke. Soal kedua adalah sholat adalah tiang agama. Oke. Soal ketiga. Buatlah syair dengan tema belajar. Buatlah syair dengan tema belajar.
Oke, jelas ya anak-anak ya? Paham? Oke. Dan jangan lupa, ini kebiasaan kalian kurang teliti menulis di link, memilih di link, terutama memilih kelas. Ya. Kalian salah di sini. Mohon maaf, yang selalu melakukan kesalahan adalah kelas di MTS. Ingat, di MTS itu kelasnya adalah kelas 71, 72, 73, dan 74. Ingat, MTS adalah kelas 71, 2, 3, 4. Kalian ada di mana? Oke. Nah, kalau SMP adalah 7A, 7B, 7C, dan 7D. Jelas ya? Paham ya anak-anak ya? Oke? Oke? Cukup sekian dari Ibu. Kerjakan tugas dengan teliti. Jaga kesehatan kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Menjaga kesehatan itu lebih utama. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pertemuan berikutnya. Dadah.